Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita pagi hari ini, pendengar edisi edisi Jumat 1 April 2022. Dengan sari berita, Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pertanian, khususnya pada lahan sulit seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah melakukan penanaman jagung bersama masyarakat di Kabupaten Belu pada Kamis 24 Maret 2022. Lembaga DPRD Nagekeo menyatakan sikap mendukung pembangunan Waduk Mbai di Lambo yang sudah mulai dikerjakan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Presiden Joko Widodo mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pertanian, khususnya pada lahan sulit seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah melakukan penanaman jagung bersama masyarakat di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis 24 Maret 2022 lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi menyampaikan jika produksi jagung di wilayah tersebut berjalan dengan baik, maka akan dikembangkan ke wilayah lainnya dengan potensi lahan yang sama di Nusa Tenggara Timur yang tentunya mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat di wilayah berbasis kepulauan tersebut. Saya rasa kalau kita berani menggunakan teknologi, berani mencoba di lahan-lahan yang sulit seperti yang di NTT ini, nanti akan kelihatan semuanya. Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu dikoreksi, dan apa yang asintan yang pas digunakan di daerah seperti NTT ini. Saya meyakini ini akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di NTT, juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional kita karena ada lahan-lahan baru yang dibuka seperti di Provinsi NTT. Menindaklanjuti instruksi Presiden kepada RRI dan Lantas ND Pagi, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Leki Freddy Koli Kamis kemarin mengatakan pihaknya telah mempersiapkan strategi penanaman, khususnya tanaman jagung, untuk bisa mengisi kebutuhan pakan nasional dan merencanakan tahun ini akan menanam 100.000 hektar jagung dengan memanfaatkan semua teknologi serta bekerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi praktisi jagung di wilayah Indonesia maupun NTT. Gubernur juga telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar mendukung sejumlah alat berat yang digunakan untuk membuka lahan kering di NTT, sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan secara nasional, sehingga pemanfaatan berbagai inovasi dan teknologi bisa mencapai suatu efisiensi yang tinggi untuk meningkatkan daya saing suatu produk. Cost production untuk pertanian di Indonesia dan khususnya di NTT masih termasuk tinggi. Kita tidak memiliki satu daya saing yang kuat ya terhadap produk-produk sejenis seperti beras jagung dari negara-negara tetangga kita, sehingga perlu kita melakukan upaya mobilisasi mekanisasi pertanian untuk bisa bekerja lebih masif dalam skala yang lebih luas untuk bisa menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing. Sehingga nanti produk-produk yang disediakan oleh masyarakat pertanian di NTT itu akan bisa bersaing secara nasional dan juga secara internasional. Adapun beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemanfaatan teknologi pertanian, yakni pertama, pemanfaatan teknologi sarana produksi agar masyarakat bisa menggunakan benih tanaman yang unggul serta berkualitas tinggi. Kedua, dukungan alat dan mesin untuk mempercepat proses produksi sehingga mencapai tingkat efisiensinya. Dari hasil rapat kerja bersama semua kepala dinas pertanian di NTT, pihaknya menyepakati untuk melakukan penanaman jagung sebanyak 100.000 hektar, sorghum sebanyak 30.000 hektar, dan padi sebanyak 214.000 hektar. Selain itu, rencana tersebut juga akan dialokasikan kepada seluruh kabupaten kota di NTT. Pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk pembiayaan maupun pemasarannya. RRI ND Veranda Garus melaporkan.
Pendengar, terkait dengan program nasional RRI Beranda Nusantara kedua dengan tema Moderasi Beragama Harmoni Nusantara, Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Ende menyatakan jika organisasi himpunan umat beragama ini sudah menjalankan moderasi beragama sejak tahun 1984 atau sudah selama 38 tahun. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Mungkin pemerintah belum bicara tentang satu organisasi yang menjadi tempat di mana pemimpin agama, tokoh agama itu berkumpul. Di Ende itu sudah ada, dirintis. Ini di Kabupaten Ende. Demikian disampaikan Wakil Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Ende, Pendeta Melkisedek Sniut STH MSI, dalam dialog pagi bersama RRI Kamis pagi. Dikatakan Pendeta Melkisedek mungkin pemerintah sendiri belum berbicara tentang satu organisasi yang menjadi tempat di mana pemimpin agama atau tokoh agama berkumpul. Namun di Kabupaten Ende sendiri sudah ada atau sudah dirintis. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, FKUB Kabupaten Ende terus memperbaiki diri dengan mengevaluasi kinerja organisasi untuk melakukan berbagai pembenahan, sehingga merumuskan satu prinsip dasar organisasi, yakni satu dalam perbedaan. Artinya setiap anggota masing-masing dengan agama yang dianutnya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, namun bisa bersatu di dalam FKUB. Prinsip ini sendiri tertuang dalam visi FKUB Kabupaten Ende. Visinya seperti ini, agama dan nilai-nilai moral keagamaan menjadi landasan kerukunan hidup bersama, sekaligus kekuatan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia pada umumnya dan secara khusus masyarakat Kabupaten Ende. Kenapa sampai ada hal-hal yang mengganggu? Nah, itu terjadi ketika kita kemudian mengeliminir nilai-nilai yang mungkin harusnya ada dari agama lain yang ada untuk mempersatukan, merekatkan masyarakat, tetapi tidak disertakan di dalamnya. Dengan demikian, lanjut Pendeta Melkisedek, dari visi inilah semua agama memberikan sumbangan nilai-nilai moral, kebaikan dan kebajikan untuk kemudian mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan rukun satu sama lain. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Kabupaten Ende Haji Aladin Yunus di kesempatan yang sama kemukakan jika bicara soal moderasi beragama di Kabupaten Ende bukan menjadi hal baru bagi masyarakatnya, karena masyarakat Ende sudah menjunjung tinggi toleransi beragama sejak zaman nenek moyang. Di Ende lebih khusus lagi dari yang khusus, sepertinya mengajarkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor kepada pekerja bengkel sepeda motor. Artinya apa ini? Kita sudah melaksanakan dari tahun ke tahun, dari puluhan bahkan ratusan tahun lalu, tentang kita hidup dalam kebersamaan ini. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan berbagai persoalan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, lanjut Aladin Yunus, pemerintah bersama semua pihak terus menyampaikan kepada generasi penerus hingga dasar toleransi yang sudah diletakkan oleh para pendahulu tetap dipertahankan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Dialog pagi juga menghadirkan Rektor Universitas Flores Ender, Dr. Simon Sirapaji MA, dan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payung Boli, SHMH MIP. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Pendengar, Lembaga DPRD Nagekeo menyatakan sikap mendukung pembangunan Waduk Mbai di Lambo. Maksud kami Waduk Lambo di Mbai yang sudah mulai dikerjakan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Nagekeo Marcelinus Sajobubo saat dikonfirmasi RRI Kamis 31 Maret 2022. Marcel mengatakan lembaga DPRD Nagekeo mendukung penuh pembangunan Waduk Mbai di Lambo yang sudah mulai dikerjakan. Pembangunan Waduk Lambo menurut Marcel akan memiliki dampak positif baik bagi masyarakat Nagekeo, terlebih khusus bagi masyarakat 3 wilayah Lambo, Rindu, dan Dora. Misalnya memberikan lokasi untuk budidaya perikanan, sumber irigasi, penyediaan air bersih, dan menyediakan mata pencaharian bagi warga sekitar. Waduk yang berisi sumber daya hayati tentu akan menjadi hal yang bisa dimanfaatkan manusia, juga membuka peluang usaha bagi penduduk sekitar, serta menjadi lokasi konservasi hewan dan tumbuhan dan dapat dijadikan sebagai objek wisata. Saya sebagai pimpinan DPRD, sebagai wakil rakyat, yang pastinya kami akan mendukung sepenuhnya. Baik dari kebijakan anggaran, juga langkah-langkah yang ditempuhkan oleh baik teman-teman dari Polri maupun teman-teman dari pertanahan yang melakukan kegiatan ini.
Sementara terkait masih ada warga yang menolak pembangunan waduk itu, menurut Marcel, pihaknya dan pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Kepolisian Resort Nagekeo dan TNI akan terus memberikan penyadaran sehingga semuanya memahami pembangunan waduk menurutnya tidak merugikan masyarakat. Dirinya meminta kepada masyarakat Nagekeo, khususnya masyarakat ketiga ulayat, Lambo, Rendu, dan Dora untuk bersama-sama mendukung pembangunan waduk Lambo ini. Pada pemerintah, Marcel meminta agar benar-benar memperhatikan masyarakat yang terdampak pada pembangunan itu dan proses ganti untung yang harus tepat sasaran. Saya punya keyakinan bahwa ya seperti ungkapan saya bahwa sebuah harimau tidak mungkin makan anak sendiri. Menjadi keyakinan saya, kenapa saya di lokasi, bahwa program ini pasti ada dampak positif buat masyarakat yang kami mendukung sepenuhnya. DPRD ini perpanjangan tangan masyarakat. Saya juga punya kewajiban sebagai ketua DPRD untuk tetap membangun komunikasi, baik dengan pihak pemerintah maupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu tetap menjadi tanggung jawab saya. Untuk diketahui, kebutuhan lahan yang digunakan untuk pembangunan Waduk Lambo sesuai dengan surat keputusan Gubernur NTT nomor 434/HK tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 seluas 617,76 hektar are. RRI ND Feriso melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar duka datang dari Manggarai Timur. Wakil Bupati Manggarai Timur, Dr. Andes Jagor Stefanus, meninggal di Rumah Sakit Profesor VC Johannes Kupang pada hari Rabu malam 30 Maret 2022 pada pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lady Badin. Kabar duka tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Bonifasius Hasudungan dalam siaran persnya yang diterima RRI ND. Dijelaskan Bonifasius, jenazah almarhum Wakil Bupati Manggarai Timur ini diterbangkan ke Manggarai Timur via Bandara Frans Sales Lega, Ruteng Manggarai pada Kamis siang kemarin. Boni Hasudungan mengungkapkan bahwa seluruh keluarga dan juga masyarakat Kabupaten Manggarai Timur merasa kehilangan orang tua yang bijak, ramah, santun, dan rendah hati. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, pada malam hari ini menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian orang tua kami, pimpinan kami, Bapak Wakil Bupati, Bapak Stefan Jagor, yang telah Tuan panggil malam ini di Rumah Sakit Profesor Johannes Kupang. Mohon dukungan doanya seluruh masyarakat Manggarai Timur dan semua warga NTT untuk keselamatan almarhum dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan ketabahan. Sekali lagi, seluruh masyarakat Manggarai Timur, pemerintah, seluruh pegawai menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian orang tua kami, pimpinan kami, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Stefan Jagor. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semuanya kita melakukan yang terbaik untuk memberangkatkan almarhum ke tempat persemayaman yang terakhir. Untuk diketahui, Jagor Stefanus menjadi Wakil Bupati mendampingi Bupati Agas Andreas setelah menang dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 lalu. Sebelum menjabat Wakil Bupati, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BKD Kabupaten Manggarai Timur. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pendengar, perekrutan tukang kerja bongkar muat atau TKBM pelabuhan bisa dilakukan tetapi harus dilihat dari volume bongkar muatnya. Reporter Suima melaporkan. Ketua dan Manajer TKBM Pelabuhan IPND Abdul Qadir Hasan Musabasa kepada RRI Rabu 30 Maret 2022 menjelaskan terkait persoalan penambahan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan memang tidak ada masalah, namun yang menjadi masalah itu adalah volume bongkar muatnya yang mana upah yang didapat hari ini belum mencapai sesuai upah minimum provinsi. Menurutnya saat ini jumlah anggota TKBM DND sebanyak 150-an orang di mana jumlah tersebut sudah mengalami kelebihan. Jadi untuk menambah lagi jelas belum bisa dilakukan karena untuk membayar upah mau diambil dari mana, apalagi volume bongkar muatnya sangat minim. Yang ada sekarang ini sudah terjadi kelebihan tenaga kerja, tapi karena mereka sudah memiliki registrasi tenaga kerjanya, kemudian mereka sudah terregistrasi di administrator pelabuhan, maka tidak ada pilihan lain kami lanjutkan itu. Tetapi untuk penambahan baru, ya kan sementara kami belum bisa, karena memang kalau penambahan tenaga kerja mau bayar pakai apa? Volume bongkar muatnya turun. Dikatakan Abdul Qadir untuk menanggulangi upah pekerja yang ada ketika volume bongkar muatnya menurun, setiap pekerja yang terdaftar sebagai anggota akan dikasih pinjaman dari koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika volume bongkar muat turun, kami hanya bisa backup mereka dengan pinjaman. Yang pinjam dari dana simpanan mereka itu belum. Dan itu terbatas, tidak maksimal.
Ia melanjutkan, UMP Provinsi NTT tahun 2022 sebesar Rp1.975.000, sementara pendapatan anggota TKBM di Kabupaten ND per bulan untuk per orangnya sebesar Rp1.615.293. Partisipasi laki-laki dalam mengikuti program Keluarga Berencana KB di Kabupaten ND masih sangat rendah dan data menunjukkan Kabupaten ND jumlah kepesertaan KB laki-laki baru mencapai 4,15% dari total peserta aktif KB laki-laki maupun perempuan sebanyak 16.569. Rovinus Fula berikut melaporkan untuk Anda. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten ND, Dr. Muna Fatma, ketika ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 30 Maret 2022. Dr. Muna mengatakan rendahnya angka partisipasi para pria dalam pengendalian penduduk dan pembatasan kelahiran dalam program Keluarga Berencana salah satu penyebabnya adalah persoalan budaya. Dijelaskan umumnya di Indonesia termasuk Kabupaten ND budaya sering menempatkan urusan rumah tangga hanya kepada para ibu. Begitupun dengan urusan keluarga berencana, di mana pandangan yang masih melihat keluarga berencana merupakan tanggung jawab para ibu semata. Kalau bagi kami sih tidak ada persoalan, mau laki-laki atau mau perempuan yang ikut KB, tapi yang pasti harapan kami adalah keluarga itu mempunyai perencanaan. Karena kalau sekarang kan mindset yang sekarang beda dengan mindset yang dulu ya. Kalau yang dulu kan harus punya anak tuh hanya boleh 2. Kadis PKKB mengatakan pandangan yang masih berakar pada budaya disebabkan minim dan terbatasnya pengetahuan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan kurang promosi kepada para laki-laki karena sosialisasi lebih fokus kepada kaum perempuan. Lanjut Muna Fatma, meskipun partisipasi pria masih tergolong rendah, tidak menjadi persoalan. Namun yang menjadi harapannya, keluarga harus mempunyai rencana ke depan dalam membangun rumah tangga. Muna Fatma menjelaskan, berapapun kelahiran harus butuh perencanaan seperti melahirkan anak saat berusia 21 tahun atau di bawah 30 tahun hingga 35 tahun. Selain itu, jarak tidak boleh terlalu dekat antara satu anak dengan yang berikutnya, setidaknya 3 tahun dari kelahiran sebelumnya. Apalagi kalau misalnya kita melihat alternatif metode kontrasepsinya juga kan kalau pria paling hanya vasektomi, kemudian yang kedua kondom. Kalau untuk yang perempuan metodenya cukup bervariatif, ada pil, ada suntik, ada tubektomi, kemudian ada implan. Dr. Muna menyebutkan jika dibandingkan dengan perempuan, pilihan untuk mengikuti program keluarga berencana bagi pria khususnya dalam menggunakan alat kontrasepsi relatif lebih sedikit karena hanya menggunakan vaksetomi dan kondom. Sementara perempuan memiliki banyak pilihan seperti vaksetomi, pil, suntik, implan, dan kondom. Lebih lanjut, Dr. Muna mengatakan untuk menyadarkan para pria butuh waktu. Karena itu, pihaknya terus melakukan secara rutin penyuluhan melalui program KIE dan membutuhkan dana untuk sosialisasi tersebut. RRI ND Rovinus Fula melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.